Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi statistika, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis diagram. Kita akan mengenal apa saja jenis-jenis diagram yang ada di statistik atau yang bisa kita gunakan, seperti itu. Jadi kita akan mempelajari yang pertama membaca dan menganalisis informasi dari diagram, memahami dan membedakan jenis-jenis diagram, menyajikan data ke dalam diagram dan memilih jenis diagram yang tepat baik secara digital maupun manual. Mari kita mulai. Nah, coba di sini diperhatikan, di sini ada suatu diagram lingkaran di mana yaitu data pada diagram ini menunjukkan hasil pemilihan kepala desa di suatu daerah. Terdapat 3 orang calon dengan nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, merujuk pada diagram ini, apa sih yang bisa kita kemukakan? Apa sih yang bisa kita analisis? Nah, jadi di sini di diagram ini terbagi ada 3, ya ada warna kuning, hijau, dan putih. Di mana untuk warna kuning itu calon urut nomor 1, yang nomor hijau calon urut nomor 2, dan yang warna putih calon urut nomor 3. Nah, jadi berdasarkan pada diagram ini, yaitu hasil rekapitulasi pemilihan kepala desa tadi, dapat ditunjukkan, kita dapat melihat bahwa calon urut nomor 1 itu mendapatkan suara paling banyak, yaitu sebesar 53%. Dan suara paling sedikit yaitu di calon kepala desa di nomor urut 2, yaitu sebesar 12%. Jadi di sini sangat mudah gitu ya untuk dilihat. Selanjutnya di sini ada diagram batang. Nah, diagram berikut itu menunjukkan data pengguna 2 jenis ponsel di kelas A, B, dan C. Nah, berdasarkan diagram ini kita dapat melihat di sini ada yang warna putih, ya. Diagram yang berwarna putih itu adalah yang menggunakan Android, sedangkan yang berwarna kuning itu menggunakan iPhone, seperti itu. Jadi pada di kelas A yang menggunakan Android sebanyak 20 orang di kelas. Yang menggunakan iPhone sebanyak 30 orang. Jadi bisa dilihat bahwa yang kelas yang paling banyak menggunakan HP baik Android atau iPhone itu ada di kelas B sebanyak 35 orang, di mana 30 orangnya menggunakan Android dan 5 orangnya menggunakan iPhone. Seperti itu. Jenis-jenis diagram ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pertama kita akan bahas diagram batang. Diagram batang ini merupakan salah satu cara untuk menampilkan data, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk diagram. Data yang akan diolah harus dibagi dulu ke dalam grup atau kelompok, lalu kita hitung frekuensi masing-masing kelompok. Contoh dari diagram batang yaitu di sini untuk data penggunaan kuota internet bulanan Koperasi Kapur Sirih. Jadi pada diagram batang itu ada yang disebut dengan judul diagram. Tadi judul diagramnya adalah judul dari diagram itu. Kalau di contoh ini adalah data penggunaan kuota internet bulanan Koperasi Kapur Sirih. Jadi jelas datanya tentang apa, seperti itu. Setiap periodenya berapa, harian, bulanan, tahunan, dan tempatnya di mana, yaitu tempatnya di Koperasi Kapur Sirih. Lalu ada frekuensi di sumbu Y-nya, yaitu frekuensinya di sini menggunakan interval 5. Mulai dari 0, 5, 10, 15, 20. Lalu ada grupnya tadi bulan, karena sesuai judulnya adalah internet bulanan. Jadi grupnya adalah bulan, ada di sumbu X, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu ada data utamanya, hasil pengumpulan data. Di Januari ada berapa gigabyte yang digunakan, seperti itu ya. Nah, legenda ini adalah informasi dari diagram itu. Jadi di sini batang-batang yang berwarna putih itu adalah di situ ada informasinya, yaitu dia itu adalah kuota dalam gigabyte. Nah, itu namanya adalah legenda yang bulat putih itu. Dia menunjukkan, menginformasikan bahwa diagram batang itu adalah satuannya adalah kuota gigabyte. Jadi contoh di bulan Januari penggunaan kuota internetnya 10 gigabyte. Di penggunaan Maret adalah 15 gigabyte, seperti itu. Selanjutnya diagram batang tumpuk, seperti itu ya. Jadi selain diagram batang sederhana yang di depan tadi, terdapat pula diagram batang tumpuk.
Nah, seperti itu perbedaannya, yaitu data utama dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Ini contohnya. Jadi tadi contohnya tadi penggunaan iPhone gitu ya. Jadi ada kategori 1 dan kategori 2. Jadi di dalam satu kelas itu ada 2 kategori, yaitu yang menggunakan Android dan menggunakan iPhone, seperti itu. Lalu ada diagram garis di sini. Diagram garis tidak begitu berbeda jauh dengan diagram batang. Bedanya yaitu pada diagram garis kita menandai koordinat sesuai dengan label pada sumbu vertikal dan horizontal, lalu menghubungkannya dengan garis. Contohnya seperti ini. Jadi ada tadi di sumbu X dan sumbu Y-nya, di koordinatnya yaitu yang vertikal pun horizontal seperti itu, dengan menggunakan titik-titik lalu dihubungkan dia menjadi diagram garis. Jadi terlihat trennya naik turunnya itu dia lebih terlihat daripada diagram batang. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Ini berbeda dengan diagram batang dan diagram garis. Diagram lingkaran tidak memiliki sumbu vertikal dan horizontal. Diagram ini biasanya digunakan untuk menampilkan bagian-bagian yang berbeda dari keseluruhan objek. Bagian-bagian tersebut dinyatakan dalam juring-juring lingkaran. Dan namanya diagram lingkaran. Ya, jadi di sini ada nomor tadi yang pemilihan kepala desa tadi. Jadi di sini ada juring 1, juring 2, juring 3. Jadi pembagiannya namanya juring 1, juring 2, juring 3. Di sini ada persentasenya, ada legendanya, dan ada judul diagramnya. Menentukan besar sudut juring pada diagram lingkaran, yaitu besar sudut sama dengan nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 360 derajat. Sehingga untuk menentukan persentase pada diagram lingkaran, persentase sama dengan nilai bagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Untuk menentukan besar sudut dan persentase. Contoh, diagram lingkaran di samping menunjukkan ruang penyimpanan sebuah ponsel. Jika diketahui kapasitas penyimpanan adalah 128 GB, tentukan yang pertama, berapakah besar ruang penyimpanan yang terpakai. Yang kedua, besar sudut pada juring penyimpanan sistem. Bulatkan jawaban hingga 1 desimal, jadi menggunakan 1 desimal. Jadi berapa besar ruang penyimpanan yang terpakai. Lalu yang kedua, besar sudut pada juring penyimpanan sistem. Jadi di sini ada sistem. Nah, jawabannya adalah di sini ruang yang terpakai atau persennya 100% dikurangi 35,9%. Karena ini yang kosong ya, di sini kosong 35,9, sehingga yang terpakai adalah 64,1%. Kalau ruang yang terpakai secara gigabyte yaitu 64,1% dikalikan 128. Berarti sebesar 82 GB yang terpakai dari 128 GB. Lalu penyimpanan sistemnya sama dengan 15,6%, sehingga besar sudut juringnya 15,6% dikali 360 derajat, yaitu sebesar 56,2 derajat untuk besar sudut juringnya. Nah, itu adalah diagram lingkaran. Jadi kalau diagram lingkaran kita bisa melakukan analisa perhitungan matematikanya. Oke, baik. Demikian untuk jenis-jenis diagram dan bagaimana cara membacanya dan apa saja sih yang ada di diagram itu. Ada tadi judul, ada legenda, ada tadi yang di sumbu X itu. Kalau di diagram ini ada yang namanya grup, ada namanya frekuensi, ada data utama, dan lain sebagainya. Selamat belajar, dicari referensi-referensi lainnya yang berkesesuaian, dicari referensi yang valid, seperti itu, dan latihan terus untuk soal-soalnya sehingga pada saat mengerjakan soal di kelas akan lancar dan lebih paham. Terima kasih, sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.